Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang viralnya film religi yang dipromosikan oleh orang yang diustad dan diustazahkan, ya. Dan kali ini kita kembali membahas ustadz dan ustazah yang mempromosikan film yang katanya religi tersebut, ya, film dakwah, film yang banyak faedahnya. Padahal jelas-jelas adegan-adegan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada di sana. Bayangkan kaum muslimin, ya. Sebelum film itu fix untuk ditayangkan, bisa untuk ditayangkan, ya, sebelum jadi, biasanya ketika take action itu nggak sekali langsung jadi ketika proses rekaman, ya, ketika proses syuting. Lagi mana pas adegan pelukan, ciuman, pegangan tangan yang dilakukan oleh pasangan non mahram itu diulang-ulang sampai menemukan action yang pas. Ya, coba. Sekali saja melakukan hal seperti itu sudah jelas haram, apalagi berkali-kali. Apalagi ketika sudah jadi ditonton oleh jutaan orang, dipamerkan, ya, dipamerkan, la ilaha illallah. Padahal pasangan suami istri saja untuk memamerkan yang seperti itu tidak etis, ya. Ya, tidak etis. Ya, jadi nggak terbayangkan lah kaum muslimin, ya, nggak terbayangkan pokoknya. Belum lagi ketika disaksikan oleh para syabab yang syahwatnya sudah meronta-ronta, ditambah melihat adegan-adegan yang seperti itu, apa yang nggak tambah meronta-ronta, ya? Dan kalau sampai terjadi adegan-adegan yang seperti itu dilakukan oleh orang yang non mahram karena terinspirasi dari apa yang dia lihat dari film tersebut, ya, apa yang nggak bahaya? Ya, bahaya. Yang membuat film, yang mempromosikan, ya, semuanya ya dapat dosanya. Dan kemarin kita sudah tahu Ustadz Muflis Safitra hafizahullah taala sudah membuat tweet dan juga video untuk menanggapi adanya ustadz dan ustazah yang mempromosikan film tersebut, yang mengajak kaum muslimin untuk menonton film tersebut. Dan tweet juga video dari Ustadz Muflis Safitra itu sepertinya sudah sampai kepada salah satu dari yang dituju oleh Ustadz Muflis Safitra, yaitu Oki Setiana Dewi dan juga UAS. Tapi sepertinya baru UAS yang memberikan respon. Dan respon UAS ini ternyata membagongkan kaum muslimin. Masih juga berkelit, masih mencari pembenaran, pakai dalil lagi, ya. Dan dalil pembenarannya pun ya sangat-sangat nggak nyambung gitu loh, ya. Dan kembali Ustadz Muflis Safitra membuat video untuk merespon tanggapan atau pembelaan dari Ustadz Abdul Somad, ya. Coba kita simak videonya. Gua ada baca itu status seorang Ustadz Abdul Somad. Juga komentar-komentar sebagian dari teman-teman. Katanya, kan film itu hanya sekedar wasilah dakwah, sama seperti wayang di zaman dahulu. Oke, gue jawab. Kata para ulama, al-ghayatu la tubarir wasilah. Tujuan meskipun baik tidak bisa membenarkan segala cara. Artinya kalau ada tujuannya baik tapi caranya salah, maka dia tetap salah. Kalau ada perempuan PSK dia mengatakan saya memang menjadi PSK untuk menafkahi anak-anak saya. Apakah jadi boleh? Ketika tujuannya baik lalu kemudian dia jadi PSK? Kalau ada laki-laki mengatakan saya memang pacari dia dan bahkan saya hamili itu perempuan karena dia Kristen. Supaya nanti kalau kita nikah, saya jadikan dia Islam. Apakah dalam rangka untuk menjadikan seorang perempuan Nasrani menjadi Islam, terus menghamili dia jadi boleh? Kalian pernah tahu nggak teman-teman, ada pahlawan yang dikenal di zaman kecil dulu namanya Robin Hood. Robin Hood yang versi pemanah, ya. Dimana dia merampok di rumahnya orang-orang kaya, tujuannya untuk bisa bersedekah bagi orang-orang miskin. Pertanyaan gue, apakah itu benar? Apakah tujuan yang baik ini kemudian memperbolehkan dia untuk maling di rumahnya orang? Seharusnya Ustadz Abdul Somad memberikan rincian dong. Wasilah yang seperti apa dulu? Yang boleh buat dakwah itu yang wasilahnya memang mubah. Ditulisnya sebuah buku, biografi, dan lain-lain. Kalau wasilahnya adalah film religi yang di situ ada cipika-cipiki, cipak-cipok, pelak-peluk, ada pegangan yang bukan mahram, pertanyaannya apakah bisa jadi halal gara-gara tujuannya adalah baik? Sekali lagi, tujuan yang baik tidak bisa membenarkan kalau memang medianya salah. Al-ghayatu la tubarir wasilah. Nah, kaum muslimin, sebenarnya dari awal, dari kemarin, kritikan dan penjelasan dari Ustadz Muflis Safitra itu sudah sangat jelas kaum muslimin, ya. Sangat jelas dan sangat mudah difahami oleh orang awam sekalipun.
Apalagi sekelas orang yang sudah bergelar profesor, doktor, haji, LC, MA, PhD. Seharusnya tingkat pemahamannya ya di dalam memahami penjelasan dari Ustadz Muflis Safitra itu juga lebih baik. Ya. Lebih-lebih video dari Ustadz Muflis Safitra yang ini sangat jelas, gamblang, ya, mudah difahami kaum muslimin. Orang awam saja mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Muflis Safitra. Tapi bagi orang yang mau menerima kebenaran, ya, orang yang bisa menjernihkan hatinya, itu akan mudah untuk memahami, mudah untuk menerima. Intinya di sana. Kadang-kadang orang ada yang paham tapi nggak mau nerima karena berbagai faktor. Ada gengsi, ya, dan sebagainya lah, ya. Kemudian kalau orang yang penuh dengan syubhat itu juga akan susah untuk menerima kebenaran, ya. Kalau baca dari tweetan UAS itu kan sebenarnya sangat nggak nyambung kiasannya kaum muslimin, ya. Bantahannya itu pakai dalil kiasnya itu nggak nyambung. Dikiaskan dengan wayang di zaman Wali Songo. Kok bisa gitu loh, ya. Wayang itu kan patung. Dari barangnya saja wayang itu patung kaum muslimin, patung, jelas patung. Apakah itu dari kayu, apakah dari kulit, ya. Dan lakon dari Wali Songo itu dulu lakonnya apa kan nggak jelas juga. Coba lihat sekarang ini wayang, lakonnya saja nggak jelas. Dakwah apa kalau ada sinden joget-joget nggak nutup aurat, ya, joget-joget sama bapak-bapak yang nggak jelas juga siapanya, bukan pasangan sahnya. Sindennya juga jemputan dari daerah mana, ya. Nginep semalaman, kumpul sama laki-laki, tukang gendang di tenda. Coba, lakonnya Mahabharata, Dewa, Wisnu, Siwa, dan sebagainya. Dakwah apa begitu? Dakwah apa? Cobalah dipakailah, ya Allah, ya. Ya kalau benar itu metode dakwah Wali Songo, lakonnya apa? Dulu itu lakonnya apa? Apa ya lakonnya peluk-pelukan? Cium-ciuman lawan jenis yang bukan mahram. Dakwah apa yang seperti itu? Itu kan kias yang sangat aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Kalau patung itu mau ditumpuk-tumpuk di dalam kotak, disembunyikan di dalam kamar, campur patung laki-laki perempuan nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, nggak mungkin punya syahwat, ya, gitu loh. Ya, masa disamakan sama main wayang? Coba, itu kan kias yang bener-bener nggak nyambung, ya. Lah kalau manusia disuruh beradegan ciuman, pelukan, ya, ya apa nggak syahwat muncul? Nggak mungkin lah kalau nggak muncul, nggak mungkin, mustahil. Meskipun nggak muncul juga itu sesuatu yang diharamkan gitu loh, Ustaz. Ya apa, Ustaz? Hah? Kon sehat ah? Apalagi kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kok seakan-akan kalau nggak ada pakai film religi, nggak bisa melawan film-film hantu, film LGBT. Siapa bilang, Ustadz? Siapa bilang? Coba dipikirkan, sejak kapan ada film religi? Coba, mana dampaknya? Itu loh, dipikirkan gitu loh. Yang main film religi sendiri ya masih begitu juga. Masih nggak nutup aurat. Ya, mereka itu cuma aktingnya yang bagus. Di luar ya sama saja, nggak jelas. Krunya juga begitu juga, nggak ada perkembangan. Seharusnya kalau film religi itu berhasil, ya, memang ada dampak baiknya, ya. Itu yang main itu kena duluan harusnya. Lah ini yang mendakwahi saja malah ciuman, pelukan sama lawan jenis yang nggak mahram, ya. Gimana mau mendakwahi yang lain, Pak? Ya logikanya gimana? Ini bener-bener kepalanya subhatnya luar biasa, ya. Dalil pembenarannya, dalil pembelaannya itu bener-bener nggak masuk akal kaum muslimin, nggak masuk akal, ya. Coba, padahal UAS ini, ya, kalau ceramah yang datang itu banyak kaum muslimin, ribuan, mungkin bisa puluhan ribu mungkin, ya, bisa puluhan ribu mungkin. Tapi yang jelas melebihi pengunjung bioskop, itu loh, ya. Sampai lapangan-lapangan penuh. Kok bisa pakai dalil seolah-olah kalau nggak pakai film religi nggak bisa dakwah? Astaghfirullahaladzim.
Ya, sudah jelas-jelas film religi itu isinya, ya Allah, ya nggak usah dijelaskan lah. Sudah jelas-jelas ada adegan ciuman, pegangan tangan, pelukan laki-laki dan perempuan yang non mahram. Sudah jelas, ya itu diharamkan. Ya, begitu juga penjelasan dari Ustadz Muflis Safitra tadi udah cukup jelas, sangat jelas, gamblang, ya gamblang, jelas, hitam-hitam putih-putih gitu loh, ya. Jadi ini benar-benar aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Tapi jangan-jangan ya memang ada endorse ini ya, ada endorse-nya, urusan fulus ini ya. Dan tapi juga nggak terlalu heran lah kalau UAS membela yang seperti itu kaum muslimin ya. Uang merayakan ulang tahun saja, di awal-awal namanya mau dikenal itu, dia bilang barang siapa yang meniru suatu kaum maka akan masuk ke dalam golongannya ya. Kata dia selamat murtad. Tapi giliran namanya sudah besar, dia sendiri yang merayakan ulang tahun. La ilaha illallah ya. Semoga kita dihindarkan dari berbagai macam bentuk syubhat dan kesesatan ya. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas jalan yang hak, di atas cara beragama yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ya, sampai ajal menjemput kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.